Halo Cah, semangat terus pokoknya. Iki biarpun aku milik ngomongnya, halo Cah, semangat Cah, tapi tetep pelan. Neng aslinya tetep nong pikiran neng hati nong milik gas-gasan. Ngono Cah. Jadi iki pagi ini, Mbak Ari apa kabar? Masih Sal. Halo. Ini Masih Sal ini salah satu guruku Cah. Jadi dia salah satu yang nonton Om Milik. Jadi terus bikin channel ini di Om Milik itu. Kalian harus nonton juga di Keluarga Mandiri, keren itu. Itu tayangan yang per hari ini itu aku lihat mantep itu proses kreatifnya si Kak Isal ketika dampingin putra-putranya si Ali sama Husin. Itu proses kreatif dia menentukan sikap bagaimana kakak Mela itu harus menentukan putra-putranya tuh homeschooling. Itu bagus tuh untuk cerita teman-teman yang memang kepingin putra-putrinya nggak usah sekolah, karena tampaknya lebih bagus nggak sekolah sih kalau memang orang tuanya mampu dan punya kemauan. Itu wah keren itu. Berarti sama juga Cah, putra-putraku ki Anis Salma Nabila ki ya serano sing sekolah, sing paling parah ya Nabila Cah wis 11 orang duwe jasa. Jadi aku senang banget. Dan sekarang dengan 19 tahun dia sekarang sudah termasuk mandiri lah menurut ukuran umum gitu, dan sudah berkeluarga. Suaminya Zaki yang juga anak homeschooling, juga tidak ada ijazah sama sekali. Itu mantap itu, anak-anak yang mulai belajar memberanikan sikap untuk tidak punya ijazah itu. Kemudian mereka membuat kurikulum hidupnya sendiri. Wah hedian itu, hidup itu ya memang gitu Cah, membuat kurikulum hidup sendiri itu tantangan baru, keren. Kalau ikut sekolah orang lain, ikut sekolah lembaga lain ya itu kan salah satunya karena mungkin ikut-ikutan mungkin loh ya, mungkin gitu. Ini Cah, ini persiapan ambil rekaman saling berguru untuk take record, kita simpan nanti kemungkinan minggu depan sudah ditayangkan. Ini nanti tamunya Mbak Ari. Wah Cah, ini Mbak Ari keren Ki. Di awal-awal kita sudah ngobrol ya Mbak di Om Milik ya, yang ngomongin soal pajak gitu loh Cah. Wah mantap ini Mbak Ari kan ngomongin pajak, karena prosesnya Mbak Ari itu ya pasang surut dan sekarang udah jadi pendamping handal. Nanti kapan-kapan secara khusus kita ngobrol di channelnya Om Milik ya Mbak, nanti ya terus santai ya, mau cerita keluarga mana Cah. Pokoknya aku memberi semangat Ki, pagi aku opening, engko ikuti aktivitasku hari ini. Ada beberapa kegiatan Ki Ali Ki. Ali, Halo. Cah bagus. Ki bantuin Om Milik ya Li, bantuin Mas Asa ya. Berapa Li usiamu Li? 14 Om. 14 tahun ya. Yo Cah 14 tahun wis. Duh belum rekoso ngene iki. Dan nggak sekolah ya Li kamu ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya alhamdulillah Li kamu bikin cara hidup sendiri, nyari proses kreatifmu sendiri. Cakep itu Li. Ali keren sih. Ini Asa ini konten kreatornya nih lagi sibuk. Aku pokoknya ready ya, aku siap loh. Aku pokoknya siap loh Kak. Siap. Bisa. Taruh muka ini gimana? Maksudnya aku opening sih. Sih posisi kuning ini Cah. Waduh, singgah sana. Ini kursi panas hasil ini Cah. Ini Om mikir terus. Tapi karena Om Milik punya pengalaman dari yang sudah dilakukan ya, Om Milik sebenarnya nggak terlalu mikir terlalu panjang sih. Pokoknya pengalaman Om Milik ya seperti yang sudah pernah dipraktekkan, dilakukan, ya udah dijalankan aja, udah otentik aja. Jadi ngomongnya sak gelemi Cah. Cah kamu cek saling berguru itu sebuah dokumentasi yang kami lakukan. Saya Mas Isal mengelaborasi sebuah dokumentasi untuk komunitas jaringan rumah usaha. Sini Li. Tuh aku pakainya kalau di sini Saramonic Cah. Tapi kalau yang di tempat Om Milik itu dikasih Kak Anis kemarin tiba-tiba dibeliin pakainya Costa lebih kecil. Nggak tahu sih Kak ini anunya keren mana, tapi ini kayaknya juga bekas sih. Ini keren, aku Ya. dengar beberapa. Cuma memang karena nggak diedit, jadi timbrenya Mas Ili kan tipis. Benar. Masuk tapi tetap tipis maksudnya. Tapi ini bagus kok kualitasnya. Oke. Aku Iya. bahas sama Azza juga.
Kalau pakai ini kan masih sempat ditebelin Iya. suara masih. Tapi ini oke. Ya, kalau Om Ili kan nganu Kak, itu gas-gasan aja, jadi otentik aja. Jadi suaranya kan tahu, suaraku kan tipis cah, suaraku elek. Tapi ya tadi nafsu besar mergo wis tua. Kepengin dadi artis yo gawe channel dhewe, dadi artis gue channel dhewe kan ora apa-apa. Ya kan nggak usah bohong-bohongan, memang kepengin dadi artis toh. Artis apa cah? YouTube. Padahal YouTube hasilnya wis ra usum. Hasilnya YouTube wis iso kukutan. Ora gojek cah, lu santai wae. Tak sakit baper apa santai wae cah. Mana ya cah ki tak opening kok berikutnya kok aktivitasku apa jalan-jalan kita nanti. Semangat cah. Alon wae ya. Semangat cah. Semangat. Semangat cah. Jolali. Jangan kan masih sal ngono. Masih sal. Selalu jalani. Saja. Gas kencah iki langsung pokoknya semangat terus sales ketemu umile iki isine opo-opo iki gas kira. Bayangke kita ini kan posisi keberangkatan hidup kita percaya kayak Mbak Ari, Mas Dimas, dirimu juga atau salah? Ya. Kan gue kan kita semua kan dari kaum kelas bawah. Bohong kalau kalian nih mengatakan dulu dari kalangan bukan kelas bawah, nggak percaya aku. Apa buktinya? Banyak sih. Ya pertama aku sih belajar dengan aku waktu awal-awal gitu. Berarti kan kehidupanmu memang belum pada posisi yang disebut kata menengah itu. Wong ukurannya sederhana. Salah satunya wong tuane kita aja belum tentu punya rumah yang mapan. Itu ukuran paling sederhana itu aja lah. Punya dan mapan tuh. Ayo Dewi sinau terus yang Mbak Ari. Ini tadi Cah habis ambil gambar saling berguru. Terus gaya judulnya Children See, Children Do. Pokoknya apa yang dilakukan kita itu kan jadi contoh untuk anak-anak muda ya saya. Itulah. Jadi Mbak Ari kesan mau ambil gambar proses belajar kita bikin dokumentasi itu. Ya, ini kan pengalaman saya pertama ya Mas Iri, sharing di Saling Berguru dan senang banget sih bisa curhat ngungkapin. Ternyata skostan loh Ki. Aku sorry. Daftar stan tapi rak berhasil. Aku kayak ngerti loh Ki mau. Ceritakan Mbak. Gawang ini Mbak. Iya. Jadi kan memang stan itu sebenarnya impian saya dari awal saya masuk SMK itu kan pengennya memang masuk stan Mas Iri. Pemicunya apa? Karena di situ gratis. Saya nggak mau membebani orang tua gitu kan. Nah itu kan terus jadi jadi mimpi, jadi angan-angan saya yang memang benar-benar sudah tertanam sejak 3 tahun sebelumnya. Dan ketika benar-benar saya berangkat ke sana terus ngikutin tes segala macam itu sudah yakin bener bahwa Ketompo. Bismillah aku ketompo. Iki namanya impian kaum miskin yang ini bisa. Tapi itu otentik loh. Itu beneran loh. Terus Mbak. Nah, dan di situ saya bertiga dengan teman dan ketiga-tiganya nggak ada yang diterima Mas. Saya pulang dengan yang nangis guling-guling gitu, seharian nggak mau makan, dan itu benar-benar pengalaman pertama kalinya pengalaman yang membuat begitu terpukul patah gitu. hati ya? Patah hati yang dalam banget gitu. Dan bersyukur karena ya tentunya semakin kesini semakin bersyukur ya karena alhamdulillah aku nggak diterima di stan gitu Mas. Jadi begitu tahu bahwa lika-likunya seperti itu, dan di sini saya diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak, bahkan lebih hebat dari ilmu yang diajarkan di stan. Itu dan satu persatu impian saya terwujud itu ya di komunitas ini, dipertemukan dengan Mas Ili, dan saya meyakini bahwa siapapun yang
dipertemukan dengan saya itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada hukum alam yang ya apa ya, orang baik dipertemukan dengan orang baik. Nah, kebetulan saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik di komunitas ini. Bisa. Applause. Jadi Mbak Ari ini dari kaum kelas bawah. Jadi kalau tadi bicara impian pasti ketompo ning stan kan akhirnya terbukti rak berhasil kan, terbukti rak mandi atau manjur kan. Nah aku yang mengalami posisi yang sama persis dan aku terpukul ketika aku pengen jadi wartawan ning Suara Merdeka dan ora ditompo. Persis aku kowe cerita ngono mau aku mbayangke koyo aku persis. Aku bini ngene mediane Pak Dipri GS almarhum itu ning Cempaka. Tapi Pak Dipri belum di Cempaka waktu itu. Nah itu terjadi. Tapi aku bersyukur. Nek kata bersyukur ini jadi menghibur diri Mbak. Hasilnya aku mau menghibur diri. Aku ya menghibur diri. Hasilnya tadi akhirnya bersyukur. Aku biar rak dadi wartawan dan ora dadi melu wong gitu. Itu sebenarnya menghibur diri. Jadi jangan khawatir karena kita ini kan kaum miskin yang selalu harus menghibur diri, menyehatkan pikiran kita. Mas Dimas, ya kamu kan malu ngobrol santai tentang ada gagalnya ya Kak. Kayak Mas Ili, kayak itu, kayak Mbak Ari nggak diterima di satu. Sing patah hati. Cerita, cerita sing patah hati weh. Jadi ceritanya nggak sing patah hati. Kalau saya digagalkan Kak. Digagalkan. Iya, jadi saya mau kuliah gitu terus kemudian pilihannya ke satu universitas digagalkan oleh orang tua Kak. Jadi jadi patah hatinya tuh sudah didesain Kak. Nah itu jadi memang akhirnya ketika pilihan hidup jujur saya nggak lulus ya dari satu kampus gitu ya. Satu kampus itu nggak lulus. Itu posisinya memang harus kayak gitu Kak. Karena ilmunya itu malah yang kepake yang itu Kak, yang bukan yang lulus Kak. yang kepake malah yang nggak lulus gitu ya. Dan hari ini apa yang kemudian akhirnya saya bersepakat dengan Mas Yeri di mana bahwa kampus itu tidak boleh dianggap sebagai satu sumber kebenaran Mas Yeri. Satu-satunya sumber kebenaran. Satu-satunya sumber kebenaran. Bukan sumber kebenaran satu masalah, tapi kampus bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Dan posisinya saya juga sekarang praktisi di dosen lah katakanlah ya gitu. Jadi kondisinya semakin ke dalam sini ya berarti memang orang itu harus berpikir kritis, berpikir harus punya design thinking ya kalau anak sekarang harus lebih bagus. Dan terbukti ketika anak itu berorientasi kepada satu kemampuan akademik semata, mental health-nya terganggu kadang Mas Iri gitu. Kecenderungan ya Mas ya? Ya kecenderungannya ada yang gangguan seperti itu yang kemudian memang orang itu harus menjadi biasa-biasa saja Kak gitu. Jadi biasa-biasa saja. Nah mungkin kita ini kan orang kaum biasa-biasa saja ya Kak ya. Biasa nganggur gitu ya Kak. Biasa gagal gitu. Biasa ngapusi. Biasa bohongin orang gitu kan. Kita kan kaum kecil gitu, kaum marginal kan biasa malas. Biasa gampang tersinggung. Gitu Kak. Ya. Siap. Ya, makasih Kak. Ayo masih saya tambahin sing bagian patah hati. Seru lo ngomongin itu lo. Cerita patah hati ya. Makanya tadi dengar Mbak Ari tuh aku ngetawain diri sendiri sih Mas Ili. Karena ternyata Mbak Ari tuh ada patah hatinya ya. Mas Ili patah hati nggak diterima jadi wartawan. Aku kan sejak lulus sekolah itu kan langsung kerja kan. Sempet nganggur lah beberapa, tapi memang gara-gara capek sekolah terus sengaja nganggurin diri. Karena begitu ngelamar kerja bareng sama teman berdua, numpang motornya temen ngelamar di pabrik. Yang punya motor nggak diterima, aku yang numpang malah diterima kan gitu. Ya emang rezekinya dapet kerja terus memilih untuk ngelamar. Kalau Mas Ili cerita tentang Ken Susei itu, aku tuh ada pengalaman, aku tuh pernah mau ikutan magang Jepang. Dan dari Jakarta masih ke Banten dulu ya. Masih ke Banten, seleksinya di Banten. Itu tuh ikutan pelatihan, ikutan seleksi sampai aku termasuk orang yang ketinggalan jadwal
mesti ngejar dari Jakarta ke Banten, ternyata seleksinya udah selesai dan aku harus ngejar karena lab medical check up-nya dari tim dari Bandung. Itu ngejar ke mana-mana. Dari Jakarta, Banten ke Bandung. Pokoknya gimana caranya tetap bisa ikutan seleksi. Ujung-ujungnya gagal juga ya. Patah hati. Tapi patah hati. Makanya Mbak Ari cerita nangis 2 hari. Cuma aku inget-inget, aku sampai sepatah hati itu nggak ya gitu. Tapi patah hati pasti karena udah capek-capek ngikutin, terus nggak diterima. Tapi dengar cerita Mbak Ari, Mas Ili, Kensusei aku tuh sebenarnya terkoneksi sedikit-sedikit atas proses-proses yang terjadi hari ini. Ya, proses patah hati yang akhirnya ya aku ngeliatnya ya, jadi kalau Mbak Ari tadi bilang, Mas ini bilang tadi menghibur, ya aku ya jadi penyemangat aja lah, punya pengalaman itu terus supaya anak-anaknya entah mau ambil jalur seperti itu atau ke Jepang dengan cara yang berbeda. Dulu kan kita kan karena orang marginal, jadi pengennya harus kerja di negeri orang tapi jadi buruh pabrik juga kan. Dulu kan kayaknya kan buat jadi pekerja pabrik tapi di Jepang. Saya mikirnya kayaknya nggak harus ke sana nanti. Perbedaan zaman, semoga anak-anak atau generasi kita selanjutnya tuh ke luar negeri tuh konsepnya bukan kerja kayak kita dulu, mau kerja tapi kerjanya senang-senang atau justru liburan lah. Kan berarti kan nggak marginal amat. Gitu Mas Li. Wih cocok wis dari ini weh anggar ketemu ngobrol saling menguatkan ini saat rampungi urip. Makanya kami ini para kaum marginal yang selalu kumpul itu cocok, itu selalu sebenarnya cara kita nguniki sebenarnya adalah untuk menguatkan diri sendiri ya. Gitu. Benar Mas. Nah sekarang modalnya kalau tidak satu-satunya kalian ini yang para penonton yang masih miskin itu kalau tidak cuman berani itu apalagi gitu loh. Karena cuma jalan itu tok yang pintu yang paling mungkin toh. Dan itu ekspresinya di dalam hidupku itu. Makanya terus aku menghibur dirimu lagi toh Mas Isa. Ya jangan-jangan toh Mas Isa Kensusei itu sombong nganggep sekarang ini aku nambahin penyemangat nih. Jangan-jangan itu Jepang caranya untuk menjajah lagi kamu sebelum pernah leluhurmu dijajah. Untung kamu nggak berangkat ke Jepang, tapi sekarang jadi pengusaha di Indonesia. Yang sekarang bisa dengan biayamu sendiri berangkat ke Jepang, kamu nunjuk orang Jepang, maksudnya para pegawai-pegawai yang di warung-warung itu kamu beli sesuatu kamu tunjuk-tunjuk. Ya itulah caramu untuk gantian menjajah Jepang kan itu. Karena Kensusei itu adalah cara Jepang untuk membayar biaya murah dengan cara disebut kita ini orang Indonesia ke sana jadi orang magang. Karena harganya lebih murah. Benar. Karena semua sahabat-sahabatku di Kensusei yang sekarang ini ya semuanya kan sebenarnya prinsipnya bercerita dengan cara yang serupa. Itu kalau setuju loh, ini pendapat pribadi loh, ya kan ngono. Boleh-boleh aja. Ya kan nggak apa-apa, ini kan aku memberi semangat dirimu itu untuk cara Semangat. bahwa ke Jepang besok itu ya berangkat seneng-seneng nyuruh orang Jepang gantian gitu, gantian nyuruh orang Jepang. Ya, kapan Mas Jepang? Loh, ya kan itu kira niatmu toh Sal. Siap. Lah duit sudah ada terus ngapain? Nah, tinggal ambil PT Kareran, nah sudah kan gitu. Kata Jepang. Kan itu hanya mikir cara kita. Balik lagi, kalau kita yang disebut kata orang miskin, nggak kaum marginal nggak punya keberanian begini ini, terus keberanian ini apa ya? Kamu ini terus berkelahi dengan orang lain, kan enggak bos. Melawan diri sendiri itu yang paling nomor satu. Itu cah sementara pokoknya semangat terus gas ke lawan awakmu dhewe iki. Ngono ya cah.